proses pemecahan molekul kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana merupakan ciri khas dari proses katabolisme. Katabolisme bertujuan untuk mendapatkan energi atau komponen penyusun yang lebih sederhana. Pilihan A dan B salah karena mendefinisikan anabolisme. Pilihan D salah karena katabolisme justru melepaskan energi, bukan membutuhkan. Pilihan E menjelaskan peran enzim, tetapi bukan kategori proses metabolisme yang ditanyakan. Proses yang dideskripsikan adalah fotosintesis. Fotosintesis merupakan contoh anabolisme karena menyusun molekul kompleks dari molekul-molekul sederhana dengan membutuhkan energi. Pilihan A adalah proses pemecahan glukosa. Pilihan B salah karena prosesnya adalah penyusunan, bukan pemecahan. Pilihan D adalah jalur katabolisme tanpa oksigen. Pilihan E adalah bagian dari proses respirasi seluler atau fotosintesis, tetapi bukan nama untuk keseluruhan proses penyusunan glukosa. Gambar menunjukkan pemecahan molekul kompleks menjadi molekul sederhana yang merupakan ciri katabolisme. Selain itu, gambar juga menunjukkan adanya energi yang dilepaskan, sehingga reaksi tersebut bersifat eksergonik. Jadi, reaksi tersebut adalah katabolisme yang melepaskan energi. Pilihan A dan B salah karena gambar menunjukkan pemecahan, bukan penyusunan. Pilihan C salah karena katabolisme biasanya melepaskan energi. Pilihan E salah karena enzim berperan sebagai pemercepat, bukan sebagai hasil sintesis yang dimaksud dalam soal. Enzim Rennet bekerja dengan memecah molekul protein kasein menjadi para-kasein. Pemecahan molekul kompleks menjadi sederhana adalah proses katabolisme. Pilihan A dan B salah karena prosesnya adalah pemecahan, bukan penyusunan. Pilihan D, meskipun menyatakan katabolisme, alasannya salah karena kerja enzim tidak selalu membutuhkan energi panas. Enzim bekerja pada kondisi suhu tertentu. Pilihan E menjelaskan denaturasi yang biasanya merujuk pada kerusakan enzim itu sendiri, bukan proses metabolisme yang dikatalisis. Reaksi yang terjadi adalah pemecahan molekul hidrogen peroksida yang relatif tidak stabil menjadi air dan oksigen yang lebih stabil. Pemecahan satu molekul menjadi dua molekul yang lebih kecil, ini adalah contoh proses katabolisme. Enzim katalase mempercepat reaksi katabolik ini. A, B, D, dan E salah karena mendeskripsikan proses penyusunan, padahal reaksi yang terjadi adalah pemecahan. Benar, latihan menahan napas dapat merangsang produksi hormon eritropoietin yang meningkatkan pembentukan sel darah merah, sehingga kapasitas angkut oksigen darah meningkat. Salah, tekanan air memang mempengaruhi dada, tetapi latihan yang wajar dan terkontrol tidak menyebabkan kerusakan alveolus. Justru, latihan ini melatih kekuatan otot pernapasan. Benar, dengan menahan napas, kadar CO2 dalam darah meningkat. Tubuh beradaptasi dengan meningkatkan toleransi terhadap stimulasi pernapasan oleh CO2,
sehingga tidak langsung merasa ingin bernapas. Benar, di dataran tinggi, tubuh kekurangan oksigen. Reseptor kimia di arteri akan mendeteksi hal ini dan mengirim sinyal untuk meningkatkan laju dan kedalaman pernapasan. Salah, jantung justru berdetak lebih cepat untuk mendistribusikan darah yang membawa oksigen yang sedikit itu ke seluruh tubuh lebih cepat. Benar. Aklimatisasi jangka panjang melibatkan peningkatan produksi sel darah merah dan hemoglobin oleh sumsum tulang yang membutuhkan waktu beberapa hari hingga minggu. Benar, silia dan lendir di rongga hidung dan trakea berfungsi sebagai sistem pertahanan pertama untuk menyaring, menjebak, dan mengeluarkan partikel debu dan patogen. Salah, laring berfungsi sebagai tempat pita suara dan mencegah makanan masuk ke saluran napas. Pertukaran gas terjadi di alveolus, bukan laring. Benar, percabangan bronkiolus yang sangat banyak berujung pada gelembung-gelembung alveolus. Struktur alveolus yang seperti anggur ini memperluas area permukaan untuk difusi gas secara maksimal. Benar, kerusakan dinding alveolus menyebabkannya melebur menjadi kantong-kantong besar yang sangat mengurangi luas permukaan total untuk difusi gas O2 dan CO2. Benar, dengan berkurangnya area difusi, proses pelepasan CO2 dari darah ke alveolus juga terganggu, menyebabkan penumpukan CO2 dalam darah. Salah. Justru sebaliknya, pengikatan oksigen oleh darah di paru-paru menjadi sangat tidak efisien karena area pertukaran yang rusak, sehingga kadar oksigen dalam darah menurun. Benar, saat berlari, otot kaki bekerja keras dan membutuhkan banyak darah. Pembuluh darah melebar. Jika berhenti mendadak, pompa otot kaki berhenti, sehingga darah terkumpul di vena kaki. Hal ini mengurangi pengembalian darah ke jantung, dan selanjutnya curah jantung ke otak menurun, menyebabkan pusing. Salah. Berhenti total justru berbahaya, karena dapat menyebabkan penurunan aliran darah ke otak yang drastis. Tubuh membutuhkan transisi yang bertahap. Benar, pendinginan aktif mempertahankan kontraksi otot betis yang berfungsi sebagai pompa vena untuk membantu mengembalikan darah dari kaki ke jantung, sehingga aliran darah ke otak tetap stabil dan proses pemulihan lebih aman dan efisien.